Aku diturunkan bukan seperti orang pulang. Aku diturunkan seperti barang rusak. Mobil itu berhenti mendadak di pinggir jalan aspal yang bahkan lampu pun malas berdiri di sana. Hanya ada semak, pohon kering, dan suara serangga yang lebih berisik daripada hatiku yang lagi hancur. Ibu mertuaku membuka pintu tanpa menoleh. Turuan. Satu kata. Dinjin. Final. Aku masih duduk. Tanganku gemetar di atas tas kecil yang isinya cuma dompet, ponsel lowat, dan beberapa baju yang asal masuk. Mulutku kiring. Aku menunggu kalimat lanjutan. Biasanya orang yang marah masih mau menjelaskan. Tapi tidak dengan perempuan ini. Dengar nggak? Turun kau, wanita haram. Kata itu menghantam kepalaku lebih keras dari tamparan. Wanita haram. Aku istri sah anaknya. Dinikahkan di depan penghulu. Tapi di mulutnya, aku selalu salah. Selalu najis. Selalu pantas dibuang. Apa ibu nggak keterlaluan? Suaraku pecah. Bukan karena berani, tapi karena sudah terlalu lelah menahan. Dia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa orang yang merasa punya kuasa. Keterlaluan itu kamu. Sudah numpang hidup, masih berani melawan. Aku menoleh ke kursi pengemudi. Suamiku. Pria yang seharusnya jadi tembokku. Jia Jiong. Matanya lurus ke depan. Tangannya disetir, kaku seperti patung. Mas, aku memanggil, berharap ada sisa laki-laki dalam dirinya. Dia menarik napas, lalu berkata pelan, turun aja. Nanti kamu cari jalan sendiri. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada makian ibunya. Aku turun. Pintu mobil ditutup. Mesin menyala. Mobil itu pergi, meninggalkanku berdiri sendiri di jalan sepi, siang bolong, dengan panas matahari yang rasanya sengaja memanggang tubuhku. Aku tidak menangis. Belum. Aku cuma berdiri, mematung, mencoba memahami satu hal sederhana. Barusan aku dibuang oleh keluarga yang kupanggil rumah. 1 jam pertama berlalu lambat. Terlalu lambat. Aku duduk di pinggir jalan, tasku peluk seperti anak kecil yang takut kehilangan boneka. Ponselku mati. Aku tidak tahu di mana aku. Jalan ini bukan jalan desa, bukan jalan kota. Jalan antar kosong. Mobil jarang lewat. Kalau lewat pun, mereka ngebut. Tidak ada yang menoleh. Aku mencoba berdiri, berjalan beberapa langkah. Kakiku gemetar. Kepalaku penuh suara. Kamu itu pembawa sial. Dari awal ibu nggak setuju kamu nikah sama anak ibu. Wanita kayak kamu cuma bikin rusak. Suara ibu mertua itu muter di kepalaku, kayak kaset rusak yang nggak mau berhenti. Aku menikah bukan karena cinta besar, tapi karena percaya. Percaya bahwa pelan-pelan, aku bisa diterima. Aku pikir sabar itu tiket masuk ke keluarga. Ternyata sabar cuma bikin orang lain makin berani menginjak. Jam di tanganku menunjukkan hampir 1 jam sejak aku diturunkan. Dan disitulah dia datang. Bukan dari arah depan, tapi dari semak-semak pinggir jalan. Seorang pria. Tubuhnya tinggi, pakai baju lusuh warna abu-abu. Rambutnya agak panjang, berantakan. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang muncul tiba-tiba di tempat sepi. Aku refleks berdiri mundur. Maaf, kataku cepat, saya nggak punya apa-apa. Dia tidak bicara. Aku ulangi, kalau mau minta uang, saya juga lagi susah. Dia tetap diam. Tapi matanya menatapku. Bukan tatapan lapar. Bukan tatapan cabul. Tatapan orang yang sedang menilai, atau mengenali. Lalu dia mengangkat tangannya. Memberi isyarat tenang. Dari saku celananya, dia mengeluarkan selembar kertas yang sudah agak kusut. Dia mendekat 1 langkah, lalu meletakkan kertas itu di atas tas yang kupeluk. Aku ragu membukanya. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Tulisan di kertas itu rapi, huruf cetak besar, seperti sengaja ingin dibaca jelas. Ikut aku. Jangan takut. Kita balas mertuamu itu. Darahku langsung dingin. Aku mendongak. Kamu siapa? Jia menggiling. Pelan. Lalu menunjuk ke tenggorokannya, lalu menyilangkan 2 jari di depan mulut. Baisu. Bagaimana kamu tahu tentang mertua aku? Suaraku naik. Dia menatapku lama,
lalu menunjuk ke arah jalan tempat mobil tadi pergi. Kemudian dia menulis lagi di bagian belakang kertas. Cepat, seperti sudah hafal apa yang ingin dia tulis. Aku melihat semuanya. Aku menelan ludah. Lojikoku menjerit menyuruh lori. Tapi kakiku seperti ditanam ke aspal. Ada sesuatu dari pria ini yang aneh. Bukan menyeramkan. Justru terlalu tenang. Seolah semua ini sudah dia perkirakan. Apa maksudmu balas? Tanyaku. Aku nggak mau masalah. Dia tersenyum tipis. Bukan senyum gila. Bukan senyum licik. Tapi senyum orang yang sudah lama menunggu. Dia menulis lagi. Bukan balas dendam. Kebenaran. Kata itu menusuk. Kebenaran. Aku tertawa kecil, pahit. Kebenaran apa? Aku cuma istri yang dibuang. Nggak ada yang peduli. Pria itu menggeleng. Lalu menunjuk ke arah diriku. Keskivi kodadaku. Seakan berkata, kamu penting. Aku sadar satu hal yang membuatku merinding. Dia tidak bertanya siapa aku. Dia tidak salah orang. Kalau aku ikut kamu, kataku pelan, hidupku bakal tambah hancur. Dia menatapku lurus. Lalu mengangkat bahunya sedikit. Jujur. Tapi kemudian dia menulis kalimat terakhir. Kalau kamu tidak ikut, kamu akan terus dianggap sampah. Angin siang berembus. Jalanan tetap sepi. Dunia seolah menahan napas, menunggu pilihanku. Aku menatap kembali ke arah mobil yang sudah lama menghilang. Ke arah hidup yang baru saja menutup pintunya dariku. Lalu aku melihat pria bisu itu. Orang asing. Mysterious. Dan entah kenapa, satu-satunya yang tidak memandangku rendah hari ini. Aku mengangguk. Pelin. Takut. Tapi mantap. Dan tanpa sadar, sejak langkah pertama aku mengikutinya, hidupku sudah berubah arah, menuju sesuatu yang jauh lebih gelap, dan jauh lebih jujur. Aku berjalan di belakangnya dengan jarak 2 langkah. Bukan karena takut diserang, tapi karena aku masih belum sepenuhnya percaya. Jalan setapak itu memotong semak-semak, menjauh dari aspal. Setiap langkah terasa seperti keputusan baru yang gak bisa ditarik ulang. Pria bisu itu, aku belum tahu namanya, berjalan tenang. Seolah tempat ini rumahnya. Sesekali dia menoleh, memastikan aku masih mengikutinya. Tidak pernah memaksa. Tidak pernah menoleh dengan tatapan ancaman. Justru itu yang bikin aku makin gelisah. Aku masih bisa balik. Gumamku, lebih ke diri sendiri. Dia berinci. Menali. Lalu mengangkat alis. Seakan bertanya, mau balik kemana? Aku diam. Setelah sekitar 10 menit berjalan, kami sampai di sebuah bangunan kecil. Bukan rumah, lebih mirip gudang tua. Dindingnya papan, atapnya sung berkarat. Tapi bersih. Tidak menyeramkan. Di depannya ada kursi kayu dan meja kecil. Dia mempersilakan aku duduk. Aku duduk kaku. Tanganku tidak lepas dari tas. Jantungku masih lari maraton. Dia masuk ke dalam, lalu keluar membawa botol air dan sebungkus roti. Meletakkannya di depanku. Aku refleks menolak. Aku nggak mau dibeli, kataku cepat. Dia tersenyum kecil, lalu mendorong botol itu pelan ke arahku. Menepuk dadanya sendiri, lalu menggeleng. Tidak ada maksud. Akhirnya aku minum. Tenggorokanku memang kering. Baru setelah setengah botol, aku sadar, sejak tadi aku belum makan apapun. Terima kasih, ucapku pelan. Dia mengangguk. Henning. Aku yang akhirnya tidak tahan. Kenapa kamu nolong aku? Tanyaku. Dan jangan jawab dengan tulisan, kebenaran, lagi. Dia tertawa tanpa suara. Bahunya naik turun. Lalu dia masuk lagi ke dalam gudang. Kali ini agak lama. Saat dia keluar, dia membawa map coklat. Tebal. Sudut-sudutnya sudah kusam, seperti sudah sering dibuka tutup. Dia duduk di seberangku, membuka map itu perlahan. Foto pertama membuat tanganku langsung dingin. Itu foto ibu mertuaku. Bukan foto keluarga. Bukan foto formal. Foto itu diambil dari jauh. Ibu mertuaku sedang berbicara dengan seseorang di pinggir jalan. Uangnya terlihat berpindah tangan. Apa ini? Suaraku tercekat. Dia menunjuk foto itu, lalu menunjuk diriku. Lalu menggeleng pelan.
Ini bukan tentangmu saja. Dia membuka lembar berikutnya. Ada foto lain. Ada salinan dokumen. Ada catatan tangan. Aku membaca satu kalimat yang ditulis dengan tinta biru. Pemalsuan surat tanah. Penguzuran. Pengambilan hak waris. Kepaloku Berdengang. Kamu, mata-mata, tanyaku setengah bercanda, setengah takut. Dia menggeleng keras. Lalu menulis cepat di selembar kertas kosong. Aku korban. Satu kata. Berat. Dia menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya, dia menulis sesuatu yang lebih panjang. Dia melakukannya ke banyak orang. Kamu hanya yang terbaru. Aku teringat cara ibu mertuaku bicara. Selalu yakin. Selalu merasa benar. Seperti orang yang sudah terbiasa mengatur hidup orang lain. Suamiku tahu, tanyaku lirih. Dia tergiung. Lalu mengangguk pelan. Jawaban itu rasanya seperti ditampar. Dia tahu, dan tetap diam. Pria itu menulis lagi. Dia takut kehilangan harta. Aku tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena bodohnya aku selama ini. Aku pikir diamnya suamiku karena terjepit. Karena bingung. Ternyata karena memilih. Aku menunduk. Air mata jatuh ke atas map coklat itu. Kalau semua ini benar, kataku dengan suara pecah, kenapa kamu libatkan aku? Dia menyetop map. Mencondongkan badan sedikit. Tatapannya berubah serius. Dia menulis perlahan, seolah memilih kata dengan hati-hati. Karena kamu saksi hidup. Dan kamu tidak takut kehilangan apa-apa lagi. Aku terdiam. Benar. Aku sudah kehilangan rumah. Suami. Harga diri. Yang tersisa cuma diriku, dan rasa sakit. Dia berdiri. Mengambil jaket lusuhnya. Lalu menunjuk ke arahku, lalu ke map, lalu keluar. Isyaratnya jelas. Kalau mau lanjut, ini jalannya. Apa yang akan terjadi ke aku kalau kita buka semua ini? Tanyaku. Dia berpikir sebentar. Lalu menulis. Kamu akan dibenci. Dianggap pembohong. Dan dihancurkan. Jujur. Tanpa manis-manis. Aku menghela napas panjang. Dan kalau aku diam. Dia menulis satu kalimat terakhir. Kamu akan terus hidup sebagai bayangan. Aku berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi punggungku terasa lebih tegak. Ada sesuatu dalam diriku yang bergerak. Bukan marah. Bukan dendam. Tapi tekad yang dingin. Oak ketoku. Kita buka. Untuk pertama kalinya, dia tersenyum lebar. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum lega. Dia meraih map itu, lalu menyerahkannya padaku. Dan saat aku menerima map itu, aku sadar. Aku bukan lagi perempuan yang diturunkan di pinggir jalan. Aku sekarang adalah ancaman bagi orang-orang yang selama ini merasa tak tersentuh. Kami sampai menjelang sore. Langit mulai menguning, seperti tahu bahwa sesuatu yang tidak baik akan dibuka malam ini. Rumah itu berdiri megah di ujung gang. 2 lantai. Pagar bes hitam. Pot bunga besar di kiri kanan pintu. Rumah yang dulu selalu aku jaga kebersihannya, tapi tak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian. Aku berhenti beberapa meter sebelum pagar. Dadaku sesak. Kenapa harus ke sini? Tanyaku pelan. Pria bisu itu, yang kini aku tahu bernama Raka, dari kartu identitas lama di map, menoleh. Ia tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan ponsel butut dari sakunya, mengetik sesuatu, lalu menunjukkannya padaku. Karena semua kebohongan berawal dari sini. Aku menelan ludah. Setiap langkah mendekati rumah itu seperti mundur ke medan perang yang sudah pernah membuatku kalah. Aku masih ingat bau ruang tamunya. Masih ingat nada suara ibu mertua yang selalu lebih tinggi setengah oktav saat bicara padaku, seolah aku ini anak kecil yang salah besar. Pagar tidak dikunci. Itu membuatku merinding. Kami masuk. Ruang tamu kosong. Sepi. Terlalu rapi. Seperti rumah yang sengaja dibuat terlihat suci. Aku bisa membayangkan ibu mertua duduk di sofa, minum teh, membicarakan aib orang lain dengan senyum tipis. Apa kita nggak keterlaluan? Bisikku. Masuk tanpa izin. Raka menoleh, lalu menulis cepat. Dulu saat mereka mengusirmu.
Mereka juga tidak minta izin. Kalimat itu membuatku diam. Kami bergerak ke ruang belakang. Lemari kayu besar berdiri di sana. Lemari yang selalu terkunci. Lemari yang dulu dilarang aku sentuh. Di situ, tanya aku. Raka mig en guk. Tangannya membuka laci kecil di bawah lemari. Dari sana, ia mengeluarkan kunci. Aku mematung. Kunci ini dari mana? Raka menatapku lama. Lalu menulis. Dulu rumah ini juga rumahku. Dadaku berjuta. Ia membuka lemari itu. Bau kertas lama langsung menyergap. Di dalamnya, berkas-berkas disusun rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang jujur. Kami mulai membuka satu persatu. Surat tanah. Akta lama. Perjanjian yang tidak pernah kutahu. Aku membaca namanya. Nama Raka tercantum di sana. Tapi, bukannya semua aset ini atas nama suamiku? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka Mengeleng. Ia menunjuk satu dokumen, lalu satu lagi, lalu menunjuk tahun di pojok kertas. Ia menulis. Dipindakan. Pelon-pelon. Dengan alasan aku, tidak waras. Aku duduk lemas di lantai. Aku ingat. Dulu ibu mertua sering menyebut kata itu. Saudaranya agak nggak normal. Dia dulu suka ngomong sendiri. Kasihan, tapi memang harus dijauhkan. Semua potongan itu kini menyatu. Kamu difitnah, kataku. Raka mig en guk. Tanganku gemetar saat mengambil satu map lain. Di dalamnya ada surat keterangan dokter. Stempel rumah sakit. Tapi tanda tangannya, aneh. Aku pernah kerja di administrasi klinik, kataku pelan. Ini palsu. Raka mena tapkut hayam. Ada sesuatu seperti api di matanya. Bukan marah, tapi pengakuan. Selama ini, ia bukan bisu karena lahir. Ia memilih diam. Aku berdiri. Nafasku berat. Raka, ibu mertua aku bukan cuma jahat. Dia peruzak. Raka menulis satu kalimat yang membuat tengkuku dingin. Dan dia belum selesai. Aku menoleh cepat. Maksud kamu? Belum sempat ia menjawab, suara pintu depan terbuka. Langkah kaki. Suara tas diletakkan. Dan suara yang sangat kukenal berkata dengan santai. Rumah kok terbuka ya? Aku membeku. Raka langsung menarik lenganku, mengajak bersembunyi di balik dinding dapur. Nafasku nyaris berhenti. Ibu mertua berdiri di ruang tamu. Hidup. Sehat. Tegap. Dan tersenyum. Keluar, katanya tiba-tiba. Suaranya tajam. Aku tahu kamu di sini. Darahku turun ke kaki. Ia berjalan pelan ke arah lemari. Barang-barang lama itu harusnya sudah hilang. Gumamnya. Lalu suaranya meninggi. Kamu pikir aku bodoh? Aku melangkah keluar. Tubuhku gemetar, tapi mataku menatapnya lurus. Aku cuma mau ambil hak yang bukan milik ibu. Ia tertawa. Keras. Meremikan. Kamu, katanya sinis. Kamu nggak punya apa-apa. Aku menunjuk Raka. Dia punya. Wajah ibu mertua berubah. Untuk pertama kalinya, senyum itu runtuh. Matanya membelalak. Kenapa kamu masih hidup? Kalimat itu membuatku sadar satu hal. Ini bukan sekadar konflik keluarga. Ini kejahatan yang belum pernah dibuka. Dan aku sudah berdiri tepat di tengahnya. Kenapa kamu masih hidup? Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut ibu mertuaku. Tidak panik. Tidak malu. Seolah yang berdiri di depannya bukan manusia, tapi kesalahan lama yang seharusnya sudah selesai dibereskan. Raka berdiri kaku di sampingku. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Tangannya menjpol. Tapi ia tetap diam. Aku melangkah setengah langkah ke depan. Entah dari mana keberanian itu datang. Mungkin karena takutku sudah habis. Harusnya siapa yang mati, Bu? Tanyaku pelan. Ibu mertua menatapku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang selama ini selalu ia pakai saat merasa menang. Kamu terlalu banyak tahu sekarang, katanya. Dan kamu terlalu berani. Ia menoleh ke arah Raka. Tatapannya berubah tajam. Penuh kejengkelan lama. Aku sudah bilang dulu, kamu itu cuma beban. Raka menat apnia balik.
Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Matanya tenang, tapi menyimpan badai. Ibu mertua menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Seolah situasi ini hanya obrolan keluarga biasa. "Dengar," katanya sambil menyilangkan kaki. "Aku capek dengan drama. Kalian mau apa?" Aku membuka map coklat itu, mengeluarkan beberapa dokumen, dan meletakkannya di meja. "Kami mau kebenaran." Ia melirik sekilas, lalu tertawa kecil. "Surat-surat tua?" Serious. Aku mencondongkan badan. "Ini bukti pemalsuan. Ini bukti pengusiran. Ini bukti bahwa semua harta yang ibu klaim, bukan sepenuhnya milik ibu." Senyumnya sedikit menghilang. "Sedikit. Kamu pikir hukum akan berpihak ke kalian?" katanya dingin. "Aku punya kenalan. Aku punya uang." Aku mengangguk. Ibu juga punya banyak musuh. Itu membuatnya diam. Raka Mengele och Arkan Ponselnia. Memutar sebuah rekaman suara. Suara itu familiar. Sangat familiar. Suara ibu mertua. Kalau dia tidak mau tanda tangan, bilang saja dia tidak waras. Dokternya bisa diatur. Wajahnya pucat. Ia berdiri cepat. "Matikan itu." Aku menahan ponsel Raka. "Belum." Tangannya gemetar. Bukan marah. Takut. "Kalian mau apa?" ulangnya. Kali ini suaranya tidak setenang tadi. Aku menatapnya lurus. "Kami mau semua dikembalikan. Dan kami mau ibu mengaku." Ia tertawa keras. Tapi tawanya retak. Tidak utuh. "Pengakuan?" katanya. "Siapa yang akan percaya? Seorang wanita yang dibuang suaminya, dan seorang pria bisu yang dulu dianggap gila." Aku tersenyum tipis. "Itu dulu." Aku mengeluarkan ponselku. Entah sejak kapan, aku sudah mengisi ulang baterainya di gudang Raka. Aku menyalakan layar, menunjukkan sebuah pesan. Pesan dari suamiku. "Pulang saja." Ibu sudah mulai curiga. Wajah ibu mertua berubah total. "Kamu masih kontak anakku?" katanya pelan. "Berbahaya." "Bukan aku," jawabku. "Ibu sendiri yang bocor." Ia terduduk kembali. Raka menulis di kertas, lalu menunjukkannya padaku. Tulisan itu singkat. Waktunya sedikit. Aku mengangguk. "Ibu," kataku, lebih tenang dari yang kuduga. "Besok pagi, kami akan ke pengacara. Dan setelah itu, ke media." Ia terdiam lama. Lalu perlahan, ia tersenyum lagi. Senyum yang berbeda. "Kalau begitu," katanya pelan, "kita lihat siapa yang jatuh duluan." Ia berdiri, mengambil tasnya. "Saran kecil," katanya sambil berjalan ke pintu. "Hati-hati di jalan sepi." Pintu tertutup. Henning Menia Gap. Aku baru sadar kakiku gemetar hebat. Raka duduk pärlahan. Nafasnya berat. "Apa dia barusan ngancam kita?" tanyaku. Raka menulis. Dia selalu begitu. Aku menatap lemari itu lagi. Tiba-tiba aku sadar sesuatu. Raka suamiku. Raka Menganguk pelan. Dia bagian dari ini. Dadaku seperti diremas. Semua ini bukan cuma soal ibu mertua. Ini soal jaringan kecil yang rapi. Keluarga. Uang. Kekuasaan. Dan aku sudah berdiri tepat di tengah pusaran. Aku menutup map coklat itu. Oak Kotaku. Kalau mereka mau perang, kita jangan setengah-setengah. Raka menatapku. Ada Kekawataran. Ada Hormat. Ia menulis satu kalimat. "Setelah ini, tidak ada jalan pulang." Aku mengangguk. "Aku sudah dibuang," jawabku. "Rumah itu bukan rumahku lagi." Di luar, langit benar-benar gelap. Dan aku tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena takut gelap, tapi karena pikiranku terlalu terang. Terlalu banyak potongan yang akhirnya nyambung. Terlalu banyak wajah yang selama ini kelihatan baik, ternyata cuma topeng mahal. Aku duduk di lantai gudang Raka, bersandar ke dinding. Map coklat itu terbuka di pangkuanku. Tanganku bergerak otomatis, membolak-balik kertas, tapi pikiranku jauh. Kalau suamiku terlibat, kataku lirih,
Berarti aku menikah dengan orang yang sejak awal bohong. Raka duduk di depanku. Lampu bohlam menggantung di atas kepala kami, cahayanya kuning dan lelah. Ia menulis pelan, seolah tidak ingin menambah bebanku. Dia tidak merencanakan, tapi dia menikmati hasilnya. Kalimat itu justru lebih menyakitkan. Jadi dia bukan korban, gumamku. Dia penonton yang senang. Raka med en guk. Aku tertawa pendek. Hamper. Pantas dia-diam. Diam itu ternyata posisi paling aman. Raka mengeluarkan satu map kecil lain. Map yang belum pernah ia tunjukkan. Warnanya lebih gelap. Isinya lebih sedikit. Tapi justru itu yang membuat dadaku sesak. Ini apa? Tanyaku. Ia menatapku lama. Lalu menulis. Ini yang akan membuat mereka panik. Ia menyerahkan map itu padaku. Di dalamnya ada satu flash disk. Dan satu lembar kertas dengan alamat. Aku membaca alamat itu. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kantor notaris? Tanyaku. Raka med en guk. Aku menatapnya. Kita mau ke sana? Ia menulis. Bukan kita. Kamu. Aku tercekat. Aku? Ia mengangguk lagi. Lebih tegas. Mereka akan meremehkanmu. Dan itu kelemahan mereka. Aku terdiam. Sejak awal aku memang diremehkan. Dianggap bodoh. Dianggap lemah. Dianggap cuma istri yang bisa disuruh diam. Dan sekarang, itu justru jadi senjata. Tapi mereka bisa menyakitiku. Kataku jujur. Raka menulis satu kalimat yang membuat tenggorokanku panas. Mereka sudah melakukannya. Benar. Aku menghela napas panjang. Oak. Besok pagi aku ke sana. Raka berdiri. Mengambil jaketnya. Ia menuliskan satu pesan terakhir sebelum keluar. Aku akan di dekatmu. Meski kamu tidak melihat. Pagi datang terlalu cepat. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi gudang. Wajahku pucat. Mata sembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda di tatapanku. Bukan putus asa. Tapi siap. Aku memilih pakaian sederhana. Tidak mencolok. Tidak juga terlihat menyedihkan. Penampilan perempuan biasa. Itu yang mereka anggap aman. Saat aku melangkah keluar, ponselku bergetar. Pesan dari suamiku. Kita ketemu. Kita bicarakan baik-baik. Aku tersenyum miring. Baik-baik. Kata paling munafik pagi itu. Aku membalas singkat. Aku sudah tahu semuanya. Tidak sampai 1 menit, teleponku berdering. Namanya muncul di layar. Aku mengangkat. Kamu di mana? Suaranya terdengar panik, tapi masih berusaha terdengar mengatur. Di jalan, jawabku. Menuju tempat yang seharusnya. Kamu jangan macam-macam, katanya cepat. Ibu lagi nggak enak badan. Aku hampir tertawa. Aku juga, jawabku tenang, tapi aku tetap jalan. Telepon itu mati. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kalah. Kantor notaris itu sunyi. Aktinidin. Lantai mengkilap. Pau formalitas. Aku duduk di kursi tamu sambil menunggu. Tanganku menggenggam tas, di dalamnya ada flash disk itu. Seorang pria berkemeja rapi keluar. Ibu yang ingin konsultasi. Aku berdiri. Ayah. Soal akta dan pengalihan aset. Ia tersenyum profesional. Silakan. Aku mengikuti dia masuk. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Ibu mertuaku duduk di dalam. Dan di sampingnya, suamiku. Wajah mereka berubah saat melihatku. Ngapain kamu di sini? Suamiku berdiri. Aku menatap mereka berdua, lalu perlahan duduk. Aku datang sebagai saksi, kataku. Notaris itu terlihat bingung. Ada apa ini? Aku mengeluarkan flash disk. Meletakkannya di meja. Ada dokumen dan rekaman yang perlu Bapak lihat, kataku pelan. Sebelum semuanya terlambat. Ibu mertua berdiri. Wajahnya keras. Jangan dengarkan dia. Dia emosional. Aku menatapnya lurus. Dan ibu kriminal. Ruangan itu membeku. Swamaka mendekat, suaranya berjuta. Kamu mau hancurin keluarga sendiri?
Aku menatapnya. Lama. Keluarga, kataku. Kalian mengenkurkan keduluan. Notaris itu menatap flash disk di meja, lalu ke kami bertiga. Apa ini serius? Tanyanya. Aku mengangguk. Sangat serius. Dan saat notaris itu meraih flash disk tersebut, aku tahu. Puncak konflik sudah dimulai. Tidak ada lagi senyum palsu. Tidak ada lagi diam yang aman. Yang ada hanya satu pertanyaan besar. Siapa yang akan jatuh lebih dulu? Bersambung ke bab 7, titik ledakan, ruangan itu mendadak terasa sempit. AC masih menyala, tapi keringat dingin mengalir di punggungku. Notaris itu memegang flash disk seperti memegang benda panas. Tatapannya bolak-balik ke wajahku, ke ibu mertua, lalu ke suamiku. Ini, urusan keluarga? Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. Ini urusan hukum. Ibu mertua menghantam meja. Jangan berani-beraninya kamu. Berani, potongku pelan, tapi tegas. Karena selama ini aku diam. Suamiku menarik lenganku. Genggamannya kuat. Terlalu kuat. Kamu hila, bisiknya. Kalau ini keluar, semua bisa hancur. Aku menoleh. Menatap wajah yang dulu kupikir aman. Termasuk kamu, kataku. Dan itu yang bikin kamu takut. Ia melepas tanganku seolah tersengat. Notaris itu akhirnya duduk. Ia memasukkan flash disk ke komputernya. Layar menyala. File terbuka satu persatu. Rekaman suara. Dokumen pemindahan aset. Surat keterangan medis palsu atas nama Raka. Wajah ibu mertua berubah warna. Tangannya gemetar, tapi matanya masih berusaha keras mempertahankan wibawa. Itu fitnah, katanya cepat. Aku bisa jelaskan semuanya. Notaris mengangkat tangan. Bu, tolong. Saya perlu mendengar ini. Recommend Deputer. Suara itu menggema di ruangan kecil itu. Jelas. Tidak bisa dipelintir. Dia tidak waras, Pak. Lebih baik suratnya langsung dipindahkan ke anak saya saja. Demi keamanan. Aku menutup mata sesaat. Suamiku terduduk. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Kamu tahu, kataku pelan, tanpa menoleh. Aku berharap kamu menyangkal. Ia menelan ludah. Aku cuma ikut ibu. Tidak, jawabku. Kamu memilih diam. Ibu mertua berdiri tergesa. Saya tidak setuju rekaman ini dipakai. Ini ilegal. Notaris memandangnya dingin. Bu, justru ini bukti awal tindak pidana. Kata pidana membuat ruangan itu sunyi total. Aku merasakan ponselku bergetar di tas. Satu getaran pendek. Aku tahu itu siapa. Raka. Aku mengeluarkan ponsel, membaca pesan singkat yang baru masuk. Media sudah siap. Dadaku berdebar. Tapi bukan takut. Ini titik tanpa balik. Aku berdiri. Pak Notaris, kataku, saya minta Bapak buatkan berita acara hari ini juga. Salinan semua dokumen dan rekaman ini. Ibu mertua menjerit, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Aku menatapnya. Lama. Aku tahu persis. Jawabku. Aku berhenti jadi korban. Suamiku berdiri goyah. Tolong, kita bisa bicarakan ini di rumah. Aku tersenyum miris. Rumah yang mana? Yang kamu pakai buat nutup mata? Ia tidak menjawab. Pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Dua pria masuk. Salah satunya memperkenalkan diri dengan tenang. Kami dari media, katanya. Mendapat laporan dugaan pemalsuan dokumen dan perampasan hak. Ibu mertua menjerit histeris. Siapa yang panggil kalian? Aku mengangkat tangan. Saya. Suamiku menatapku seolah baru mengenalku hari itu. Kemutega, kata Ana lirih. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. Tidak, jawabku. Aku akhirnya jujur. Kamera dini alakan. Pertanyaan mulai dilempar. Nama ibu mertua disebut. Rekaman diputar ulang. Dan di tengah kekacauan itu, aku melihat satu hal yang membuatku hampir menangis. Raka berdiri di luar ruangan, di balik kaca. Tenong. Tegak. Tidak lagi bayangan. Matanya bertemu mataku. Ia mengangguk sekali.
Terima kasih. Petugas hukum datang tidak lama kemudian. Wajah ibu mertua benar-benar runtuh saat borgol dingin menutup pergelangan tangannya. Ini belum selesai, teriaknya sambil dibawa pergi. Aku tahu. Tapi arah permainan sudah berubah. Saat ruangan mulai kosong, aku duduk perlahan. Lutatku limas. Nafasku tersenggol. Ini puncaknya. Dan setelah ledakan ini, akan ada reruntuhan. Pertanyaannya cuma satu. Siapa yang masih berdiri? Ruangan itu akhirnya kosong. Kursi-kursi masih berantakan. Gelas air belum tersentuh. AC masih berdengung, seolah tidak peduli bahwa hidup beberapa orang baru saja runtuh. Aku duduk sendiri. Tangan ini gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhku baru sadar kalau ia selamat dari sesuatu yang besar. Terlalu besar untuk dicerna sekaligus. Pintu terbuka pelan. Raka masuk. Kami saling menatap tanpa kata. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan heroik. Hanya dua orang yang sama-sama tahu, ini belum benar-benar selesai. Ia duduk di seberangku. Mengeluarkan buku kecil dan pena. Kamu berani. Aku menggeleng pelan. Aku cuma capek diinjak. Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi ragu. Di luar gedung, suara kamera masih terdengar. Wartawan. Polisi. Orang-orang yang lapar cerita. Aku tahu, malam ini namaku akan muncul. Entah sebagai korban. Entah sebagai pengkhianat keluarga. Besok hidupku bakal berubah, kataku lirih. Raka menulis. Sudah berubah sejak kamu tidak diam. Kalimat itu menghantam pelan tapi dalam. Kami keluar lewat pintu samping. Raka sengaya menghindari kerumunan. Mobil tua itu kembali membawa kami pergi, meninggalkan gedung putih yang tadi menjadi saksi runtuhnya kebohongan. Di perjalanan, ponselku tidak berhenti bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Anchorman. Kochi Moki. Dan satu pesan dari suamiku. Kenapa kamu lakukan ini ke ibuku? Aku membaca berulang kali. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya kosong. Aku mengetik balasan singkat. Karena dia melakukannya ke banyak orang. Dan kamu membiarkannya. Tidak ada balasan lagi. Raka menghentikan mobil di pinggir jalan. Tempatnya sunyi. Aman. Apa kita sembunyi? Tanyaku. Ia menggeleng. Lalu menulis. Sekarang kamu harus terlihat. Aku menatapnya. Kalau mereka balas. Ia menulis lebih tegas. Makanya kamu tidak boleh sendiri. Aku terdiam. Selama ini aku selalu sendirian. Bahkan saat menikah. Bahkan saat tinggal di rumah yang katanya keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Keesokan paginya, berita itu ada di mana-mana. Nama ibu mertua. Kasus pemalsuan. Saudara yang menghilang bertahun-tahun. Istri yang dibuang di jalan. Aku. Wajahku tidak ditampilkan jelas, tapi ceritanya cukup untuk membuat orang-orang berspekulasi. Telepon dari nomor asing berdatangan. Ada yang simpati. Ada yang menyalahkan. Aku duduk di gudang, menatap layar ponsel dengan tangan dingin. Takut? Tanya Raka, menulis cepat. Aku jujur. Ayah. Ia menulis. Takut itu normal. Mundur itu pilihan. Aku menghela napas panjang. Aku nggak mau mundur. Raka menatapku lama. Lalu mengangguk. Sore itu, kami menerima kabar. Penggakara Mengabungi. Aset sementara dibekukan. Kasus diperluas. Nama suamiku ikut terseret sebagai saksi, dan kemungkinan tersangka. Aku menutup mata. Bukan lega. Bukan puas. Hanya lelah. Ini harga yang harus dibayar. Kataku. Raka menulis pelan. Kebenaran selalu mahal. Aku tersenyum tipis. Di luar, matahari turun perlahan. Langit berwarna jingga. Indah, tapi menyimpan dingin. Aku tahu, badai belum sepenuhnya pergi. Masih ada satu bab terakhir dalam hidup lamaku. Dan satu langkah lagi sebelum aku benar-benar bebas. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Bukan karena sepi, tapi karena terlalu ramai. Telepon, pesan,
Suara orang-orang yang tiba-tiba merasa punya hak atas ceritaku. Semua ingin tahu. Semua ingin komentar. Seolah hidupku berubah jadi tontonan. Aku belajar satu hal penting. Saat kebenaran muncul, yang pertama berisik justru bukan pelaku, tapi penonton. Aku mematikan ponsel hampir seharian. Duduk di gudang, menatap berkas-berkas yang sekarang sudah disalin, diberi cap hukum, dan tak lagi bisa disangkal. Raka duduk di dekat jendela. Cahaya sore masuk, menyentuh wajahnya yang tenang. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihatnya bukan sebagai pria misterius, tapi sebagai manusia utuh yang kembali mendapatkan namanya. "Kamu kangen rumah?" tanyaku tiba-tiba. Ia menoleh, tersenyum tipis, lalu menulis. "Rumah itu tempat kamu tidak takut bicara." Aku mengangguk. Berarti rumah lamaku memang bukan rumah. Pintu gudang diketuk. Aku refleks berdiri. Jantungku langsung naik. Raka memberi isyarat tenang, lalu membuka pintu sedikit. Suamiku berdiri di luar. Sendirian. Wajahnya kusut. Matanya merah. Bajunya rapi, tapi tubuhnya seperti orang yang kehilangan arah. "Aku mau bicara," katanya pelan. Aku menatap Raka. Ia mengangguk. Kami duduk berhadapan. Meja kayu tua jadi pembatas. Jarak yang terasa lebih aman daripada sentuhan. "Semua berantakan," kata suamiku. "Ibu ditahan. Penggakara Munda. Nama keluarga rusak." Aku diam. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" lanjutnya, nadanya naik. "Kenapa kamu pilih cara ini?" Aku menatapnya lama. Tidak marah. Tidak juga iba. Karena setiap kali aku bicara, jawabku pelan, "Kamu menyuruhku sabar." Ia terdiam. Aku capek disuruh sabar untuk kejahatan orang lain. Matanya berkekak. Aku cuma mau hidup tenang. Aku mengangguk. "Aku juga. Tapi caramu tenang adalah mengorbankanku." Ia menunduk. "Apa kamu masih mau pulang?" tanyanya, hampir berbisik. Pertanyaan itu menggantung lama. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kupilih. Wajah yang ternyata lebih memilih diam daripada adil. "Pulang kemana?" tanyaku balik. Ia tidak menjawab. Aku berdiri. Aku nggak marah lagi, tapi aku juga nggak bisa kembali. Raka berdiri di sampingku. Tidak bicara. Tapi kehadirannya cukup jelas. Suamiku menar ta på raka. "Dia yang bikin kamu begini?" Aku tersenyum tipis. "Tidak. Dia yang mengingatkanku bahwa aku manusia." Suamiku menghela napas panjang. Aku salah. Aku mengangguk. Ayah. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangis dramatis. Hanya pengakuan yang terlambat. Ia berdiri, berjalan ke pintu, lalu berhenti. "Jaga diri," katanya pelan. Aku mengangguk. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, perpisahan itu tidak melukai. Malamnya, aku duduk sendiri di luar gudang. Langit penuh bintang. Suani. "Aman. Apa kamu menyesal?" tanyaku ke Raka. Ia menulis cepat. "Menyesal karena terlambat. Bukan karena bersuara." Aku tersenyum. Aku juga. Besok akan ada keputusan hukum. Besok akan ada langkah baru. Tapi malam itu, aku membiarkan diriku bernapas tanpa rasa bersalah. Aku bukan perusak keluarga. Aku bukan wanita haram. Aku hanya orang yang akhirnya menolak diam. Dan itu sudah cukup. Pagi itu datang tanpa gegap gempita. Tidak ada sirene. Tidak ada kamera. Tidak ada suara orang berteriak, menuntut atau membela. Hanya matahari yang naik pelan, seperti biasa, seolah dunia ingin bilang, "Hidup tetap jalan, mau kamu hancur atau sembuh." Aku berdiri di depan cermin kecil di gudang. Wajahku masih wajah yang sama. Mata yang sama. Tapi perempuan yang menatap balik, bukan aku yang dulu. Aku sudah tidak menunggu izin siapapun untuk bernapas. Keputusan hukum keluar siang itu. Ibu mertuaku resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Pemalsuan dokumen. Penggelapan aset. Perampasan hak. Nama suamiku masuk sebagai pihak yang mengetahui dan membiarkan. Tidak ditahan, tapi diperiksa berulang. Dunia yang dulu ia jaga dengan diam,
kini menuntut suaranya. Aku mendengar kabar itu tanpa gemetar. Tidak ada rasa menang. Tidak juga puas. Hanya satu perasaan aneh, selesai. Raka duduk di depanku, membaca pesan di ponselnya. Ia menulis sesuatu, lalu mendorong kertas ke arahku. Rumah itu akan dikembalikan ke atas namaku. Aku tersenyum. Kamu akhirnya pulang. Ia menggeleng pelan, lalu menulis lagi. Aku akhirnya tidak disembunyikan. Kalimat itu lebih jujur.